mereka perlu dibina, perlu dimotivasi, dilatih, juga mereka perlu dikasih modal. Sehingga otomatis kalau mereka itu ekonominya menggeliat, usahanya menggeliat, bagus, maka otomatis akan menghasilkan pendapatan buat mereka. Ngaturnya gini, ini soal pajak kendaraan bermotor. Kalau dulu 70% itu di Jawa Timur, sekarang terus 30% di kabupaten kota di Jawa Timur, sekarang dibalik. Pusing banget gitu ya, di dalam bis meliuk-liuk gitu. Betul, siapa tahu kalau ada infrastruktur, ada perbaikan infrastruktur bisa langsung jelas sampai Ponorogo gitu kan, hebat ya. Mensosialisasikan misalnya kemarin terakhir itu Saleha itu sadar legalitas berusaha. Artinya setiap UMKM itu harus wajib memiliki izin. Dan sekarang usaha terus nggak ada izinnya. Bagaimana dia bisa berkembang? Dan ini kerjasama DPMPTSP Provinsi dengan kabupaten seluruh Jawa Timur. Jadi kalau ada kabupaten yang mempersulit, nanti laporkan atau diviralkan. Warung kopi namanya Cangkemmu. Namanya Cangkemmu. Cangkemmu. Nah itu yang jualan juga unik juga. Ya ini termasuk salah satu upaya kreativitas tadi mengubah kekayaan daerah wilayah non perkotaan ya Pak Mirza ya. Ini salah satu contohnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTVin Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita mau membahas soal kreativitas mengubah kekayaan daerah dari wilayah non-perkotaan. Kita tahu ya bahwasanya Jawa Timur ini kan banyak sekali keanekaragaman ya. Dan tentunya di setiap wilayah itu pasti punya potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Bukan hanya terfokus pada perkotaan saja, tapi non-perkotaan juga butuh perhatian sehingga potensi ini bisa menghasilkan kemandirian secara pendapatan begitu ya. Oke, untuk ngobrolin hal ini kita sudah bersama dengan beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 9 Fraksi Nasdem. Kita sapa dulu beliau Bapak Mirza Ananta. Assalamualaikum Pak Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sekarang secara personal nih ketemu sama Pak Mirza. Kalau episode kemarin kan cuma ngeliat videonya aja gitu ya. Pak Mirza, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar, alhamdulillah ya Pak ya. Selalu sumringah, selalu semangat. Aduh, ini membawa apa ya? Dampak positif ya untuk lingkungannya Pak Mirza ya. Jadi ikut semangat gitu loh. Oh iya, hidup ini ketika ketemu siapa saja harus senyum. Harus senyum. Karena senyum itu merupakan ibadah yang paling mudah. Nah, gitu loh. Ibadah sedekah itu paling mudah itu ya senyum. Ya. Lihat orang senyum ya kita ya senang juga. Betul, nular gitu loh bahagianya. Iya. Jangan sampai kita ini ketemu orang merengut gitu. Ya. Masam gitu ya Pak Mirza ya. Pak Mirza, sebelum kita mau ngobrolin soal ini ya, soal bagaimana meningkatkan potensi di tempat non perkotaan begitu, tentu saya sendiri secara pribadi dan juga mungkin yang nonton ABTVin Podcast pengen lebih mengenal nih seorang Pak Mirza. Ini sebetulnya kalau selain sebagai legislatif itu kegiatannya di rumah sebagai apa? Ayah gitu? Ya. Saya ini nggak banyak Kalau dulu saya lebih kepada otomotif. Ya, sebenarnya sampai sekarang. Misalnya ada klub motor, baik itu motor Vespa maupun motor Harley Davidson. Kalau dulu saya kumpul sering, sekarang udah memasuki usia ke 50 ke atas, saya lebih fokus kepada di rumah ketemu anak istri. Karena kalau saya ikut komunitas ya waktu saya nanti habis untuk anak istri, keluarga lah. Keluarga berarti mementingkan quality time sama family-nya. Betul. Berarti sekarang meskipun sudah tidak tergabung masih kadang aktif gitu nggak? Kadang aktif. Touring ya biasanya. Touring ya. Cuma kalau ini sudah setahunan lebih ya
belum touring jarak jauh. Tapi kalau naik Vespa biasanya saya naik cuma di sekitar perumahan saya aja ya, belum nggak touring gitu loh. Vespanya itu Vespa yang old gitu nggak sih, yang apa ya? Ya ada yang tahun gitu. Vespa yang tahun 65 itu. 65, waduh. Ya, 64 atau 65 itu ya. Masih enak dipakai? Masih enak. Tergantung ininya ya, bagaimana ngerawatnya ya. Sebenarnya mudah kok perawatannya, nggak pernah dirawat. Sekali starter, jreng gitu. Oh iya. Karena dia nggak banyak elektrikal. Vespa. Jadi enaknya Vespa itu di situ. Pokoknya asal tahu selahnya. Misalnya ketika kita mau pakai Vespa itu harus dimiringkan dulu ke kanan. Baru dikembalikan, baru starter bisa. Tapi kalau nggak dimiringkan ya sulit di starter. Itu uniknya Vespa di situ. 64, terus ada lagi tahun 66, terus baru ada tahun 2002. Aduh. Sampai ada motonya Vespa itu. Gimana? Harta tahta Vespa. bukan harta tahta wanita ya, ini harta tahta Vespa. Ini untuk Vespa Club ya, ini ya. Berlaku sama Vespa Club, luar biasa banget. Ini kalau harta tahta wanita nanti belum tentu bisa beli Vespa. Oh iya betul sih. Karena wanitanya itu yang itu. Sayang banget nih ya, kali ini ketemu sama Pak Mirza itu nggak di kediamannya. Coba kalau di kediamannya mungkin saya bisa lihat langsung ya koleksinya Pak Mirza. Itu gimana sih cara mendapatkannya? Apakah memang Pak Mirza itu dulu juga apa ya dari turun-temurun dari orang tua atau memang mencari? Ya dulunya orang tua punya hardtop sehingga saya akhirnya sejak kecil terobsesi nanti kalau saya udah bekerja saya pengen beli mobil pertama kali saya adalah mobil hardtop. Padahal mobil tersebut boros sekali. 1 liter itu kira-kira 5 kilo atau 4 kilometer. Cukup boros juga ya? Iya boros, makanya jarang dipakai juga. Berarti cuma di rumah aja, di parkiran gitu? Namanya mobil koleksi ya, kan gitu. Oke, Pak Mirza, kita ngobrolin soal wilayah non perkotaan ya. Yeah. Kita mulai masuk nih agak serius dikit gitu. Yeah. Ini kan untuk di wilayah Jawa Timur sendiri ya Pak, untuk wilayah non perkotaan ini dari sisi ekonomi dan juga potensi kreatifnya ini bagaimana kondisi nyatanya Pak Mirza? Yang pasti wilayah perkotaan itu kalau di Jawa Timur itu terdiri dari Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, satunya mana ya? Mojokerto ya? Ya. Itu ya? Itu kawasan industri. Kawasan industri. Dan selain itu kan semuanya penyangga. Ya. Penyangga dari keseluruhan penghasilan asli daerah dari wilayah Jawa Timur. Memang ini perlu diperhatikan, yang penyangga yang sebut, ini saya pakai istilah penyangga. Kenapa? Karena mereka sendiri itu, kalau dari sisi anggaran, pemberangkatan belanja daerah itu relatif kecil. Jadi di luar kota yang saya sebut tadi, itu APBD-nya kecil, sehingga perlu bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Misalnya di daerah-daerah yang berpotensi pariwisata, berpotensi ada sesuatu yang bisa menghasilkan, itu maka daerah tersebut harus dibantu. Entah itu soal jalannya, entah itu soal usahanya. Kan di desa-desa itu ada BUMDes. Terus apa namanya infrastruktur, terus ada kesenian. Lah mereka perlu dibina, perlu dimotivasi, dilatih, juga mereka perlu dikasih modal. Sehingga otomatis kalau mereka itu ekonominya menggeliat, usahanya menggeliat, bagus, maka otomatis akan menghasilkan pendapatan buat mereka. Nah, pendapatannya dari mana? Ya dari orang luar atau orang dari Jawa Timur sendiri yang berkunjung ke sana, yang membeli produknya, yang datang ke tempat wisatanya, yang sekaligus juga berinvestasi di sana. Itu sangat berpengaruh. Artinya kalau bicara bahasa kerennya itu multiplier effect. Jadi efeknya itu sudah ke semua. Karena ini menyangkut yang namanya pendapatan asli daerah secara keseluruhan loh ya. Jadi
Itu. Kalau Surabaya udah banyak industrinya, Ya, ada betul. hotel, ada restoran, di mana mereka bisa dikenai pajak, otomatis itu. Sidoarjo juga gitu, Gresik juga gitu, besarnya kayak gitu. Jadi kita butuh itu, butuh seperti mereka tapi dengan cara yang lain gitu loh. Seperti Malang itu ada batu, terus tempat wisata Malang juga ada banyak. Terus yang kedua, selain wisata di Malang itu, Malang kota pendidikan, di mana banyak sekali universitas, yang mana orang banyak datang di sana. Pemerintah dalam hal ini pasti akan membantu bagaimana universitas di sana itu semakin maju dan berkualitas. Seperti itu. Itu di daerah perkotaan ya. Iya. Kita lihat itu daerah perkotaan yang cukup, maksudnya cukup terdukung, cukup berkembang begitu. Tapi pada nyatanya kan di sektor-sektor di daerah non perkotaan yang di pinggir-pinggiran misalnya itu kan masih belum tersentuh ya. Meskipun mungkin Pak Mirza ya di sana itu punya potensi-potensi yang luar biasa, misalnya potensi pariwisata dan lain sebagainya begitu. Mungkin mereka terkendala infrastruktur dan lain sebagainya. Karena Pak Mirza ini Komisi C, saya itu agak penasaran Pak Mirza ya. Untuk masa pemerintahan sekarang itu kan cukup dipangkas ya, dan kabarnya 2026 juga akan dipangkas lagi. Ini berpengaruh nggak sih Pak Mirza terhadap bagaimana akhirnya fokus untuk mengelola tempat-tempat non perkotaan yang punya potensi ini? Ya begini, non perkotaan itu ya sebenarnya bukan juga desa, tapi artinya istilah yang pendukung lah. Seperti di Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, itu dapil saya. Itu daerah di mana mereka PAD-nya kecil. Nah, mereka PAD-nya kecil, dipotong lagi. Dan pemotongannya besar. Misalnya kayak Jawa Timur aja, pemotongan dana transfernya itu sekitar 2,8 triliun. Belum lagi soal perubahan tentang hak keuangan daerah itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana pemerintah pusat dengan daerah itu misalnya begini ya, ngaturnya gini, ini soal pajak kendaraan bermotor. Kalau dulu 70% itu di Jawa Timur, sekarang terus 30% di kabupaten kota di Jawa Timur, sekarang dibalik, provinsi 30%, kurang lebih itu ya, terus 70% kembali kepada kabupaten kota. Nah, pemotongan ini berimbas sekali. Di kabupaten kota juga ada yang TKD itu, dana transfer keuangan daerah. Itu bisa 150-an miliar itu tiap daerah di Ponorogo itu. Padahal itu bisa dipakai untuk membangun infrastruktur. Mbak tahu nggak di Ponorogo itu ada tempat pariwisata namanya Telaga Ngebel. Telaga Ngebel itu yang diharap untuk bisa mendapatkan pendapatan asli daerah yang bisa besar sekali, seperti Sarangan. Sarangan itu kan juga ada, dan jalannya sudah bagus. Hanya memang tetap butuh investor yang akan ke Ngebel maupun ke Sarangan, yaitu dengan membangun sebuah hotel, misalnya contoh itu, di sekitar telaga tersebut. Kalau kita bisa membangun hotel itu berarti ada orang yang berinvestasi. Kalau ada orang berinvestasi berarti ketika wisatawan mau berkunjung ke sana dan nginep itu punya tempat penginapan yang nyaman. Nah sekarang kalau tempat penginapan yang nggak nyaman, bagaimana mereka mau nginep di sana? Nah, kendalanya apa di Telaga Ngebel itu? Kendalanya adalah jalan menuju ke sana masih kurang bagus. Terus yang kedua, jalan menuju ke sana kurang besar, sehingga bis yang besar itu nggak bisa lewat. Itu salah satu kendala yang membuat investor berpikir. Waktu itu berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu sudah digagas oleh bupati di sekitar Ponorogo, mulai Bupati Ponorogo, Nganjuk, terus Madiun, terus Trenggalek, Tulungagung. Itu menggagas bagaimana Ngebel ini bisa tembus ke semua daerah tersebut. Namanya kalau nggak salah Selingkar Wilis. Dan waktu itu sudah disetujui oleh Bu Gubernur, Bu Khofifah,
tinggal pelaksanaan aja dan anggarannya. Dan anggaran sudah sudah lewat Perpres, saya lupa Perpres tahun 90 atau berapa itu, bahwa itu akan dibiayai untuk Selingkar Wilis, di mana supaya akses dari beberapa kota itu bisa tembus, bisa terlewati. Kalau itu sudah dibangun semuanya infrastruktur, ya insya Allah Telaga Ngebel akan banyak pengunjungnya. Ya, betul. Nah, kalau banyak ya otomatis meningkat pendapatannya. Ya. Oke, ini saya pernah ngobrol ya Pak Mirza ya, sama salah satu dewan juga yang dapilnya panjenengan. Itu juga mengatakan bahwasanya memang Ponorogo ini sebetulnya punya sektor pariwisata yang sangat banyak. Bukan hanya sektor pariwisata saja, tapi juga sektor lain itu yang sangat banyak yang kemudian bisa meningkatkan PAD. Tapi memang kalau untuk akses ke sana cukup tertutup ya, kayak Ponorogo itu kawasan yang tertutup gitu loh. Jadi kayak akses misalnya dari naik kereta juga nggak bisa dari luar daerah Ponorogo ke Ponorogo kan nggak ada akses juga ya. Ini kira-kira ada usulan untuk segera melakukan perbaikan tersebut untuk menambah fasilitas infrastruktur untuk itu dan lain sebagainya itu di tahun berapa kira-kira? Kalau usul saya ya salah satunya lewat podcast ini, supaya podcast ini juga bisa dilihat oleh Bu Gubernur sama Bupati di sekitar Selingkar Wilis tersebut untuk berjuang lagi. Ya. Nah, dulu sudah ada 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Sekarang kita harus berjuang lagi. Nggak boleh kita menyerah. Sayang banget soalnya Ponorogo itu banyak potensi gitu loh. Betul, karena di situ memang Ponorogo itu kayak aksesnya tidak nggak kayak Sarangan. Kalau Sarangan, kita ke Sarangan itu bisa langsung ke sana tembus ke Solo. Pacitan itu sudah sekarang bisa tembus loh ke Yogyakarta dan ke Trenggalek juga. Setelah ada Jalan Lingkar Selatan itu. JLS. Dan potensi Pacitan itu juga pariwisatanya luar biasa, yang bisa berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama di Pacitan. Banyaklah yang harus kita pikirkan, kita perjuangkan di daerah-daerah tersebut. Ya jangan dibanding dengan Surabaya. Beda jauh ya. Sidoarjo, Gresik itu beda jauh. Ya memang kawasan industri maju banget. Atau mungkin di Bojonegoro. Bojonegoro itu meskipun termasuk daerah non perkotaan, tapi di sana ada gas, ada minyak yang punya potensi, di mana itu bisa menghasilkan pendapatan asli daerah yang besar. APBD-nya juga besar di sana. Nah kalau Ponorogo 2,5 triliun itu pun separuh dipakai untuk bayar gaji, yang lain belum kesehatan, belum pendidikan, itu terpotong banyak. Banyak, nanti infrastruktur ya kecil akhirnya. Ya, saya ingat ya, dulu itu kan pernah sesekali ke Ponorogo waktu itu ya. Itu tuh harus ngelewatin jalan pegunungan yang berliuk-liuk gini loh. Lewatnya mana dulu? Dari Trenggalek. Oh, kalau dari Trenggalek itu kan, aduh pusing banget gitu ya. Di dalam bis meliuk-liuk gitu. Siapa tahu kalau ada infrastruktur, ada perbaikan infrastruktur bisa langsung jelas sampai Ponorogo gitu kan, hebat ya. Dan kabarnya Ponorogo ini ya membangun kayak patung reok ya. Iya, betul. Patung reok tertinggi kabarnya di Indonesia. Iya. Luar biasa. Ya mudah-mudahan itu bisa selesai kan. Bisa selesai menjadi ikon Indonesia. Ya, Pak Mirza. Jangan sampai jangan sampai mangkrak kan gitu. Oke. Ini baik Pak Mirza, ini bagaimana sih strateginya komisinya Pak Mirza untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif di desa-desa di Jawa Timur, Pak Mirza? Ya, mendorongnya. Ya, mendorongnya ya ini kan makanya saya lewat anggota dewan dan sebagainya itu. Saya beberapa kali ke masyarakat itu saya ikut mensosialisasikan, misalnya kemarin terakhir itu Saleha itu sadar legalitas berusaha. Artinya setiap UMKM itu harus wajib memiliki izin. Namanya NIB itu nanti yang keluar ya.
harus sebetulnya sejajarnya dia harus punya izin. Tujuannya apa orang punya izin itu? Meskipun pada akhirnya tujuan itu ekonomi bergerak dan sebagainya ya, terus ada pendapatan asli daerah, otomatis mereka juga yang menikmatinya. Nah, tapi kenapa kenapa harus punya izin? Karena mereka pertama mereka harus punya legalitas itu di hati supaya tenang. Dan sekarang usaha terus nggak ada izinnya, bagaimana dia bisa berkembang? Karena salah satu syarat ketika kita minta kayak kredit, bantuan bantuan usaha harus ada izinnya. Terus yang kedua, misalnya kerjasama produk tersebut, misalnya produk makanan atau bukan makanan, kalau kita masuk ke perusahaan besar seperti supermarket Indomaret, Alfamart atau supermarket yang lain, kan mereka butuh yang nama izin dari mereka, itu salah satu syaratnya. Lah, kalau nggak ada izin nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan tentang produk tersebut. Ya sulit. Makanya ini kita mulai mensosialisasikan dengan cara itu. Kalau mereka sudah ngurus izin, berarti mereka sudah sadar terhadap pentingnya usaha tersebut. Lawang gratis loh ngurus izin. Gratis? Gratis. Waktu sosialisasi itu? Gratis. Jadi nggak ada pungutan serupiah pun. Terus potensi yang lain, kalau kita punya izin, saya juga akan melakukan selain sosialisasi pelatihan. Pelatihan. Ya. Berwirausaha. Berwirausaha, iya. Setelah berwirausaha, artinya kita berbagi pengalaman lah di pelatihan itu. Mereka yang misalnya nggak sanggup untuk, mereka bisa buat produk, tapi belum tentu memasarkan bisa. Nah, inilah yang kita dorong. Dan sebagainya. Yang kita dorong bahwa pentingnya kita untuk memberikan edukasi tentang pemasaran produk tersebut. Rata-rata mereka selain modal, pemasaran. Berarti tidak hanya keterampilan aja, tidak hanya perizinannya saja, tapi juga sampai pemasarannya itu diberikan sosialisasi, Pak Mirza. Iya, saya beberapa kali ke UMKM itu dan mereka menyambut baik. Dan dalam hal ini sebagai anggota Dewan, saya juga mendorong kepada Bank Jatim, juga Bank UMKM, kalau sekarang namanya Bank Perseroda Jatim, dulu Bank BPR ya, itu untuk mempermudah kredit kepada mereka, supaya mereka punya modal yang cukup untuk bergerak terhadap usahanya tersebut. Dan itu sudah jalan di seluruh Jawa Timur. Intinya itu, bank, kan kadang-kadang begini, pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kan mempunyai uang. Uang itu dititipkan kepada bank-bank tersebut untuk disalurkan berupa kredit lunak kepada masyarakat di seluruh Jawa Timur. Tentunya yang sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, maksud saya, syarat dan ketentuan yang berlaku ini jangan terlalu rumit syaratnya, yang mudah aja lah. Agar mereka juga tidak takut terlalu lama menunggu gitu loh. Tidak takut untuk tidak disetujui gitu loh. Seperti itu. Untuk perizinan ini memang masih jadi kendala yang paling serius ya Pak Mirza ya. Misalnya kayak usaha-usaha ini untuk mengurus perizinan kan masih kadang ada beberapa yang mengalami kesulitan gitu ya. Jadi untuk program Saleha ya tadi ya. Program Saleha. Saleha itu nanti bisa membantu pelaku usaha UMKM itu nanti untuk mendapatkan izin gitu ya. Program-program ini bagus supaya Supaya masyarakat lebih memahami, sadar tentang izin, dan ini gratis. Saya ketika mensosialisasikan itu, terus saya upload di media, banyak sekali komentar saya, Pak angel Pak, sulit, saya gampang. Kalau pengen gampang ya nanti penjelasannya secara langsung kepada saya, ketemu bisa. Cuma persoalannya kan kalau saya harus ngetik satu persatu menjelaskan kan ya sulit capek juga kan gitu loh. Sulit gitu loh. Nggak paham-paham nanti. Kalau ketemu enak kan gitu. Kalau untuk program Saleha itu programnya Pemprov? Programnya DPMPTSP, Pemprov. DPMPTSP.
Pemprov ya, berarti seluruh masyarakat Jawa Timur berhak untuk mendapatkan itu ya? Iya. Jadi mereka nggak usah khawatir kalau Pemprov itu mewajibkan, itu berarti Pemprov juga memberikan kemudahan. Dan ini kerjasama DPMP-TSP Provinsi dengan Kabupaten seluruh Jawa Timur. Jadi kalau ada kabupaten yang mempersulit, nanti laporkan atau diviralkan. Kan sekarang zamannya media sosial. Enak banget ya, di record, terus di upload di media sosial, itu bisa langsung naik gitu, gampang banget. Ya. Orang takut sekarang kok, gitu loh. Kalau yang nggak takut ya berarti ndablek aja dia siap-siap aja itu, gitu loh. Dikasih hukuman sosial oleh masyarakat kan gitu. Kalau kita ngobrol soal kreativitas itu memang kalau untuk anak-anak muda sekarang itu memang cukup kreatif ya. Biasanya mereka itu kalau dulu nih zaman saya mungkin ada beberapa pariwisata potensi-potensi begitu yang masih belum up gitu ya, belum dikenal oleh masyarakat luas. Tapi kalau anak-anak sekarang itu banyak sekali idenya Pak Mirza ya. Mulai dari mungkin membuat konten vlog atau kemudian untuk mempromosikan semua hal. Cuman mungkin mereka ini butuh wadah begitu ya Pak ya. Butuh wadah agar mereka mungkin lebih berani, lebih bagaimana bisa mengembangkan potensi-potensi itu begitu Pak Mirza ya. Kalau menurut Pak Mirza, perannya anak muda untuk menyalurkan kreativitas di Provinsi Jawa Timur itu bagaimana Pak Mirza? Apakah sama pendapatnya seperti saya? Ya, kurang lebih sama. Anak muda ini sebenarnya mereka itu karena hobi ya saya ya. Itu bisa dijadikan uang juga hobi itu. Kalau mereka buat konten di TikTok ataupun di YouTube atau di mana aja, itu lebih bisa dijadikan uang. Nah, kalau followernya jadi ratusan ribu bahkan jutaan kan jadi duit itu. Nah, padahal itu hanya sebelumnya main-main. Misalnya di kuliner di mana itu hanya soal kuliner aja. Ini misalkan ada di sana itu orang jual ayam goreng bokmi gitu. Itu buat konten di review tentang bagaimana enaknya ayam gorengnya, empuknya, dan sebagainya, itu bisa jadi uang. Di sana itu ada juga warung kopi, ya bisa angkringan, bisa enggak sih. Warung kopi namanya Cangkemmu. Namanya Cangkemmu. Ya. Cangkemmu. Nah itu yang jualan juga unik juga. Nah, gitu loh. Itu ramai sekali. Dia istilah konsepnya itu konsep tradisional. Jadi misalnya tempat duduknya itu misalkan pakai semacam klaster-klaster gitu. Satu klaster itu model kayak kandang kebo itu loh. Ya, dibuat seperti itu. Ya kandang kebonya dipindah ke situ bukan kok kotor gitu, enggak bersih. Nah, itu ramai sekali. Cangkemmu namanya. Oh, bisa nanti searching ya. Di Ponorogo, ya. Nah, itu dibuat konten. Aduh, bagus sekali. Ramai banget. Ya itulah hal-hal seperti itu yang wajib yang kita semua, para anggota dewan, juga masyarakat untuk kita dorong. Jangan sampai kita ini ada orang maju, ada orang usahanya berkembang, terus kita malah iri gitu loh. Kita dorong gitu loh. Iri dan mempersulit ya. Jangan sampai ya Pak Mirza. Nggak elek gitu, semua sojo gitu loh. Jadi seperti itu. Ini hanya salah satu contoh saja. Terus baru-baru ini ada warung Juanda Buktin kan itu. Cinta Buktin, warung Juanda Cinta Buktin itu juga iklannya luar biasa dan banyak sekali yang mengkonten di situ. Itu konsepnya juga tradisional, di pinggir sawah, di depannya jalan raya, belakangnya pinggir sawah. Menunya dia pakai iklannya, menunya ayam lodo terenak se-Indonesia Raya. Itu. Ya itu luar biasa. Pokoknya kalau artinya mereka ikonnya, slogannya itu ayam lodo terenak se-Indonesia Raya. Ayam kasta tertinggi kan gitu. Ayam lodo dengan kasta tertinggi, seenak se-Indonesia Raya. Itu. Ya, sumbernya kreativitas itu ada pada anak muda ya yang ngeviralin itu kan. Yang paling penting itu ya sementing ngeviralin dulu.
Ya ini termasuk salah satu upaya kreativitas tadi mengubah kekayaan daerah wilayah non perkotaan ya Pak Mirza ya. Ini salah satu contohnya. Contohnya ya. Betul. Jadi kalau misalnya sudah viral, terus habis itu rame di sana, UMKM juga jalan, pariwisata mungkin juga akan berkembang karena banyaknya orang yang datang ke sana. Mungkin hanya karena viral, tapi kan akhirnya yang di sekitarnya itu juga turut merasakan dampaknya begitu Pak Mirza ya. Iya, terus ada juga warung Mbak Nung. Mbak Nung itu tempat tetangga saya satu kelurahan dengan saya. Itu Mbak juga Nung. Mbak Nung itu. Dekat SD saya waktu kecil. Itu juga enak, ada tempenya, ada cemue. Itu makanan-makanan yang langka gitu loh. Ada juga jadah bakar. Nggak tahu jadah bakar, terus ada juga menu lodeh. Itu kan makanan-makanan tradisional yang enak sekali menurut saya. Dan jarang ditemukan. Jarang ditemukan di warung-warung lain. Betul, misalnya. Ya. Iya. Itu di sekitarnya Pak Mirza? Iya, hampir semuanya di sekitar saya. Ya sayang sekali ya, episode kemarin saya nggak ikut ke sana. Iya, mampir ke sana. Itu saya sangat sayangkan ya. Yang pertama nggak bisa lihat koleksinya Pak Mirza. Terus yang kedua warung Bu siapa? Mbak Nung, Cangkemu. Itu dan sebagainya. masakannya semua rata-rata cemue, kacang hijau, jadah bakar. Terus ada juga warung Juanda yang di Jalan Insinyur Juanda, di mana itu menyajikan menu dengan ayam lodo kasta tertinggi dan terenak se-Indonesia. Patut nyobain kalau main ke rumahnya Pak Mirza ya. Semuanya itu. Oke. Kalau misalnya ini terakhir ya Pak Mirza ya. Kalau misalnya di Ponorogo kan mungkin tahunya ada beberapa hal aja ya. Itu kalau misalnya saya datang ke sana, terus sama tim datang ke sana, itu rekomendasi yang harus kami datangi itu di mana kira-kira? Ya 3 itu utamanya. Warung yang lainnya banyak ya. Rekomendasinya 3 itu. Atau hubungi saya aja ke Ponorogo. Oh gitu, siap. Nanti ada nomornya ya, Mas produser ya. Ada. Bisa lah nanti calling. Pak, saya ada di Ponorogo, bisa main nggak? Gitu. Nanti saya arahkan kemana kan gitu. Tapi Pak Mirza biasanya sering-sering di rumah atau berkegiatan di Surabaya? Ya bolak-balik, Ponorogo, di rumah sini, Ponorogo gitu. Pak Mirza, terima kasih sekali waktunya untuk hari ini. Mungkin masih belum banyak yang dibahas soal ini ya, cuman nanti siapa tahu di kesempatan lain bisa lebih mendalami lagi, membahas ini lagi, seperti itu Pak Mirza ya. Betul, harus dibuat penasaran. Dibuat penasaran dulu. Supaya ada episode selanjutnya. Ketemu lagi ya berarti habis ini ya. Ketemu lagi Pak Mirza ya. Pak Mirza sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya dan saya tentu sangat berharap bisa ketemu Pak Mirza lagi di lain episode sama-sama, Pak Mirza ya. Oke. Ya, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Mirza Ananta. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 9 dari fraksi Nasdem. Saya Fadanika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.